Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yoga Toto Prastiawan, guru SMK Negeri 1 Sembakung Atulai, sekaligus mahasiswa PPG PAI Daljab batch 1 tahun 2023 di LPTK Universitas Islam Negeri Samarinda. Saya akan melaksanakan uji kinerja pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Bapak Pak Yoga Toto Prastiawan di mata pelajaran Pendidikan Agama Islam hari Jumat tanggal 25 Agustus tahun 2023. Nah, sebelum kita belajar, pertama kita cek kerapihan dulu. Baju-baju yang masih dikeluarkan silakan dimasukkan dulu. Dan backnya masih miring diluruskan, ya. Oke, kita semua tapi supaya nanti kita selesai belajar juga sehat, tidak ada yang sakit, maka kita cek kebersihannya dulu supaya kebersihan kelas. Sampah yang masih di bawah silakan semua. Nah, semua. Jadi terima kasih untuk yang tiket pada hari ini karena sudah tiket dengan baik. Boleh beri tepuk tangannya untuk yang tiket hari ini. Kemudian absensinya ketua kelas bagaimana, apakah ada yang tidak hadir? Hadir semua, Pak. Hadir semua. Terima kasih. Alhamdulillah hari ini kita semua sehat walafiat. Kedepannya kita akan selalu sehat, tidak ada yang sakit ataupun ada halangan. Jadi mari kita mulai pembelajarannya. Silahkan pimpin berdoanya sebelum kita mulai. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama. Selanjutnya kita akan menyambung dengan ayat dari Al-Quran, yaitu surat Al-A'raf ayat 50. Kenapa kita membaca ayat ini? Karena ayat ini akan berkaitan dengan materi yang akan kita pelajari pada jadi kalian silakan baca bersama. Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Kami dan menyombongkan diri terhadapnya tidak akan dibukakan pintu langit bagi mereka, dan mereka tidak akan masuk surga.
sebelum unta masuk ke dalam lubang jarum. Demikianlah kami memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat. Ya, sudah membacakan. Jadi itu ayat ini nanti akan kita bahas di materi selanjutnya. Supaya pembelajaran kalian dapat motivasi, kita lihat ada ada sebuah video motivasi, sehingga ini bisa memotivasi kalian dalam hidup kalian. Simak baik-baik. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita sifat tawadhu. Hasan al-Basri pernah mengatakan, kau kalau ingin belajar tawadhu mau keluar rumah, ketika kau melihat orang yang lebih tua dari kau, katakan pada diri, katakan kepada dirimu, ini orang tua, dia beribadah kepada Allah sebelum aku. Akhirnya dia lebih baik dari aku. Ketika kau melihat anak muda yang di bawahmu, maka katakan, ya Allah, dia lebih baik dari aku, karena aku berbuat maksiat dahulu sebelum dia berbuat maksiat. Maka insya Allah kita akan menjaga diri kita. Dan ingat, sifat sombong ini siapa yang memiliki? Iblis. Dia mengatakan, ana khairun minkum. Fir'aun, ana. Kemudian Qarun mengatakan, ana. Jangan. Kau ketika mendapatkan hidayah, melihat orang lain tidak benar, ya Allah, mudah-mudahan dia mendapatkan hidayah. Doakan dia, hilangkan perasaan itu, dan kau memohon istiqamah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena terjadi, Rasulullah SAW menceritakan tentang dua orang, yang satu ahli maksiat, yang satu ahli ibadah. Karena yang ahli maksiat itu terus berbuat dosa, yang ahli ibadah menvonis, mengatakan Allah tidak akan mengampuni dosa. Allah tidak akan mengampuni dosa. Allah murka kepada orang. Mana alladzi yata'alla 'alayya an aghfir? Siapa yang berani menvonis orang kalau aku tidak akan mengampuni dia? Allah mengatakan, qad ghafartu li fulan wa ahbabtu amal. Aku telah mengampuni dosa fulan dan amalanmu semua aku gugurkan. Gara-gara kesombongan dia. Maka hati-hati sama. Antum gak tahu, mungkin orang ini punya keimanan. Di masa Rasulullah SAW, antum ingat dengan seorang sahabat yang dipecutkan karena minum sampai tercelah sama Rasulullah hilang. Nah, jadi video itu tadi tentang apa? Tentang apa? Nah, jadi sombong tadi itu adalah sifat punya siapa? Iblis. Jadi sebagai manusia kita tidak boleh bersikap sombong. Tadi kalau ada sesuatu itu, kalau contohnya tadi, kalau keluar rumah kita lihat orang tua, kita punya perasaan kayak dia sudah lebih dulu berbuat baik, ya kan? Karena dia lebih tua, jadi dia kalau dulu berbuat baik dengan anak ini, baru aja mau berbuat baik. Kemudian kalau dia lihat anak yang lebih muda dari dia, si rendah hati ini bilang, dia masih sedikit dosanya, aku yang lebih tua sudah lebih banyak dosanya. Jadi kita dalam hidup ini harus selalu rendah hati. Oke. Nah, tujuan pembelajaran pada materi ini, dan tujuan pembelajaran pada materi ini adalah kita mampu menganalisis manfaat akhlak muda atau dari perilaku rendah hatinya ini. Jadi kita tujuan pembelajaran ini adalah mampu menganalisis manfaat dari perilaku rendah hati. Profil pelajar Pancasilanya dan profil pelajar pemahaman alaminya atau disingkat dengan P5 dan P2MA. Yang pertama, profil pelajar Pancasila yang ingin dicapai adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, berpendidikan global, bertanggung jawab, bernalar etis, dan lain-lain. Profil pelajar normatif alamiah yang dicapai itu adalah berkeadaban, taat dan berkelanjutan. Itu yang mau kita capai di dunia. Nah,
Silakan kalian buka HP-nya dan masuk ke Kahoot-nya. Kemudian Kahoot. Ini adalah asesmen formatif. Apa itu asesmen formatif? Asesmen formatif adalah sebuah blueprint test ya. Jadi asesmen formatif ini fungsinya untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan kalian tentang materi yang akan kita pelajari. Nah, ini pinnya, kalian masukkan pinnya, jangan lupa nama kalian. Pinnya 16625. Ya, ya. Oke, 3 orang, 4 orang, 5 yuk. Gambar 56, itu 8, 9. Ya. Agak masuk. Kembali ke start. Jadi itu jawabannya dia siapa yang cepat. Siapa yang cepat nilainya. Jawabannya klik salah satu di situ yang merah kah, putih kah, biru kah. Jadi yang betul 5 orang. Next ya. Dian. Di mana Dian? Oh siapa? Din mana Din? Oh. Terus? Din. Nomor 2-nya Nur Utami. Nomor 3-nya Jadi asesmen tentang materi yang akan kita pelajari pada ini. Tadi yang dapat tingkat 1 tadi siapa? Irwan dari malam baca-baca buku ya. Baik, di kesempatan berikutnya jangan lupa. Nah, materi yang kita bahas adalah tentang yaitu mengenai bahasa dan biasa bersikap mengerti dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalau kita mau menerapkan sikap hidup sederhana
perjalanan di kehidupan sehari-hari, kita juga harus tahu dulu cara mengenali sifat kelakuan dan sifat karakter dan hasil. Nanti pembelajaran kita ini akan kita gunakan dengan model pembelajaran discovery learning. Terus kita juga akan menggunakan diskusi atau berkelompok. Jadi nanti akan bagi dua kelompok. Setelah kelompok berdiskusi, nanti di situ kalian mempresentasikan. Minggu lalu kita belajar tentang pengertian apa tadi? Artinya ada tadi apa? Berfoya, ya, ingat pelajaran minggu. Nah, apa perbedaan rendah hati dengan rendah diri? Ada yang tahu perbedaan rendah hati? Siapa yang? Kalian pernah dengar kata rendah hati? Jelas ya, kalau rendah hati itu kayak apa? Kayak sombong, kan? Kalau rendah diri itu apa rendah diri? Rendah diri itu kayak malu-malu, tidak pede, kan? Tidak pede, dia tidak merasa, tidak percaya diri, kan? Rendah diri itu tidak percaya diri. Jadi itu perasaan negatif, kan? Sebenarnya dia bisa, cuma karena dia tidak pede. Jadi kalau tanya kita bilang apa perbedaan rendah hati dan rendah hati dengan rendah diri? Sebenarnya kalian tahu, cuma karena kalian tidak pede, jadi bisik-bisik aja kan, ada sombong. Jadi di sini rendah hati adalah sikap pertengahan antara sombong dan melecehkan diri. Rendah diri adalah pandangan negatif yang berlebihan terhadap diri sendiri, merasa tidak berharga dan meragukan kemampuan dan nilai diri sendiri. Kadang kita sering seperti itu, sering rendah diri. Padahal itu adalah perbuatan yang negatif, katakan negatif secara berbeda. Nah, ada stimulus. Jadi sebelum kita membagi kelompok, untuk sesuai kelompoknya ada video tentang jadi kalian mencari problemnya itu dari materi yang minggu kemarin tentang laughter. Dampak negatif dari sifat tertentu. Yang pertama, dibenci oleh Allah dan Rasulnya. Yang kedua, dibenci dan dijauhi oleh masyarakat. Ketiga, makanya terbenci dari memperoleh dari kebenaran. Keempat, mendapatkan siksa dan penghinaan di akhirat, serta yang kelima, masuk ke dalam neraka. Ada pun cara menghindari sifat yaitu yang pertama, menyadari kekurangan dan kelemahan dirinya. Yang kedua, menggunakannya sementara. Yang ketiga, berusaha selalu menghargai orang lain, keempat, bersikap rendah hati atau khawatir, dan yang kelima, ikhlas dalam melakukan ibadah. Itu nanti. Kemudian problem statementnya apa? Yang pertama, kalian nanti suruh menjelaskan pengertian dari pengertian akhlak manusia, yaitu perilaku rendah hati. Kemudian menganalisis manfaat dari akhlak manusianya. Kemudian analisislah manfaat perilaku rendah hati di kehidupan sehari-hari. Kemudian menguraikan cara menerapkan perilaku rendah hati dengan bahasanya sendiri. Oke, jadi sekarang kita kursinya kita buat, kita bentuk kursi sesuai kelompoknya. Ya, silakan kursinya berubah.
Nah, untuk udah dibagi kelompok ya, bagi kelompok, kemudian hasil bagi pada KPD, bagikan KPD-nya. Silakan kalian diskusi. Di situ sudah ada cara-cara mengerjakannya, dan di sini Pak Ibu saudara kalian bisa cari di internet, di buku paket atau di YouTube, ya. Jadi KPD-nya ada semua. Ini jadi satu. Satu orang tuh, itu kan satu kelompok. Pengertiannya, manfaatnya apa, manfaat berapa, cara menerapkan itu.
kita maju ke depan ya. Menerima masih sudah aja. Sudah aja ya, Pak. Sudah aja ya. Oke. Oke, mulai dari kelompok 2 ini. Ayo pasangan. Saya kasihkan ini. Ya, berdiri. Semua sama aja. Berdiri. Nanti yang menjawab pertanyaan dari kelompok lainnya baru berdiri. Ya, silakan dipresentasikan. Contoh awal, akhlakul mahmudah atau perilaku terpuji. Ada juga manfaat akhlak mahmudah yaitu akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di hari akhir. Ada juga akhlak mahmudah salah satunya yaitu rajin berbuat kebaikan, selalu memberi keadaan dan selalu mendengarkan nasihat. Sekian dari presentasi kami. Ada yang ingin bertanya? Ya, yang mau silakan. Inilah. Apa penyebab seseorang tidak memiliki sikap rendah hati? Kenapa seseorang tidak memiliki perilaku atau sikap rendah hati? Adalah karena seseorang tersebut masih memiliki sifat foya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Ya, gimana? Ya, tangannya. Ada pertanyaan lagi, ada? Jadi kita beri aplaus untuk kelompok 2. Ya, dan silakan kelompok berikutnya presentasikan. Jelaskan pengertian dari akhlak mahmudah. Akhlak mahmudah adalah menghilangkan adat kebiasaan yang tercela atau kemampuan untuk melihat diri sebagai individu yang memiliki kelebihan dan kekurangan, dalam merasa rendah diri maupun menjadi sombong. 2. Analisislah manfaat akhlak mahmudah. Manfaatnya adalah menjadi orang yang tidak selalu merasa benar, ikhlas menolong orang lain, dan tidak memandang diri lebih baik dari orang lain. 3. Uraikan cara-cara menerapkan perilaku akhlakul mahmudah. Cara-caranya memungkinkan kamu melihat dunia dan segala perspektifnya secara lebih luas, meningkatkan kesadaran diri sehingga memungkinkan untuk terus belajar dan mengembangkan diri menjadi lebih baik, serta menimbulkan emosi positif seperti kebahagiaan dan kesejahteraan. Selanjutnya apa ada yang ditanyakan? Ada. Berikan beberapa contoh perilaku rendah hati di lingkungan rumah. Jawaban dari kelompok kami, contoh perilaku rendah hati di sekolah adalah 1. Mengakui kesalahan, 2. Menghormati pendapat orang lain ketika berdiskusi kelompok, 3. Belajar dari kesalahan. Ya. Terus tadi hasil dari diskusi kelompok kalian. Terima kasih sudah mempresentasikan hasil dari diskusi kalian. Nah, selanjutnya lihat gambar kita lihat ke depan tentang jadi dari kalian sudah diskusi, kalian juga ada yang sudah bertanya, ada yang belum menjawab. Sekarang saatnya kita untuk merefleksikan hasil dari kegiatan pembelajaran ini. Siapa yang mau merefleksikannya? Saya. Ya, boleh. Siapa tadi? Ini dulu ya. Ya. Silakan. Berdiri. Dari materi ini saya merasa perlu merenungkan apa arti sebenarnya dari perilaku rendah hati. Saya juga menjadi bisa menguraikan definisi dan karakteristik perilaku rendah hati, seperti kemampuan untuk mendengarkan orang
tadi adalah refleksinya. Di situ kesimpulan, yang lainnya kalau kesimpulan silakan siswa atau kesimpulan dari siswa silakan memberikan kesimpulan. Siapa yang mau memberikan kesimpulan? Tadi siapa? Ya. Perilaku rendah hati memiliki manfaat yang luas, termasuk memperbaiki hubungan, membangun kepribadian positif, memfasilitasi pembelajaran, menciptakan lingkungan yang sehat, mengurangi konflik, meningkatkan kesejahteraan emosional, dan menginspirasi orang lain. Oke. Kemudian kesimpulan berikutnya yang mau menguatkan kesimpulan yang lainnya, ya silakan. Simpulkan. Perilaku rendah hati bukan hanya tentang merendahkan diri, tapi lebih pada memiliki kesadaran dan penghormatan terhadap diri sendiri dan orang lain. Ya. Terima kasih sudah memberikan kesimpulan untuk teman-temannya. Dan kesimpulan dari Pak Yoga di situ untuk materi pada hari ini adalah rendah hati adalah kemampuan untuk melihat diri sebagai individu yang memiliki kelebihan dan kekurangan tanpa merasa rendah diri maupun menjadi sombong. Nah, rendah hati berbeda dengan rendah diri. Manfaatnya apa rendah hati tadi? Yang pertama, memperluas dan memperkuat hubungan positif dengan orang lain, meningkatkan kesadaran diri sehingga kita terus belajar dan mengenal diri menjadi lebih baik, kemudian memungkinkan kamu melihat dunia dan segala perspektifnya secara lebih luas. Dan ada tes sumatif. Jadi tes sumatif, kalian buka HP-nya lagi, ada Google Form, kalian kerjakan. Nanti kalau sudah selesai kalian mengerjakan Google Form, langsung nanti Pak Yoga menilai. Ini adalah namanya asesmen sumatif. Fungsinya apa? Untuk melihat sejauh mana kalian paham akan materi ini. Oh ya, sudah ya? Habis. Asesmennya sudah di Pak Yoga. Siap ya? Jadi kita sudah melalui beberapa proses tadi, mulai dari kalian membaca ayat tentang yang berhubungan dengan materi pada hari ini, kemudian kalian melihat video motivasi, kemudian kalian juga sudah berdiskusi, presentasi, sudah memberikan refleksi dan juga terakhir tadi kesimpulan, dan yang terakhir adalah asesmen sumatif tentang perilaku yang benar, tentang menjauhi atau menjauhi perbuatan zina ya. Tuh kalian akan kita pelajari minggu depan. Jadi kalian baca lagi, ya nanti waktu kalian menjadi positif kalian dapat penilaian. Mungkin itu saja dari Pak Yoga. Tetap kalian semangat untuk sekolah.
jangan bolos-bolos ya, jangan banyak alasan sakit lah apa ya, jangan sekolah dulu. Baru setelah selesai sekolah baru kita melakukan aktivitas kegiatan yang kalian sukai. Nah, untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, kelas lagi ya, pimpin untuk berdoa. Berdoa mau pulang ya. Silakan doa. Sebelum mengakhiri pelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi